dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Karena di setiap kita BAB, setiap harinya pasti kotoran-kotoran yang ada di anus kita akan terbawa ke vagina kita. Nah, di situ akan menyebabkan vagina kita merasa gatal-gatal dan bisa menyebabkan infeksi. Nggak kebayang kan setiap hari kita BAB dan kita membasuh bakteri-bakteri yang ada di anus kita ke vagina kita. Nah, jadi membasuh vagina itu seperti itu. Tetapi jika kalian merasa tidak nyaman karena masih baru gitu ya kan, bisa juga maaf nih ya, tangan kita ini kita taruh di belakang. Nah, jadi kita kayak nepuk-nepuk gitu guys, supaya area tangan kita di situ aja, jadi dia nggak berpindah. So, jadi begitu caranya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau kita memakai celana dalam. Kita lihat dulu teman-teman, apakah celana dalam kita bersih atau lembab. Nah, kalau bisa, kita harus memakai celana dalam yang kering. Bukan kalau bisa sih, ya memang harus yang kering ya kan. Nah, sebelum kita memakai celana dalam, kita harus membersihkan bagian pubis kita. Pubis itu apa sih kak? Nah, pubis itu bulu kemaluan kita, bulu yang ada di vagina kita. Sebelum kita memakai celana dalam, ada baiknya kita bersihkan dulu, kita keringkan dengan tisu atau kain yang halus. Nah, gak kebayang kan? Dulu waktu kecil, kita siap buang air kecil itu langsung pakai celana gitu aja. Gak kebayang gak sih? Gak nyaman banget karena itu pasti lembab dan masih ada air-air di dalamnya gitu teman-teman. Nah, jadi sebelum kita memakainya, kita harus keringkan dengan tisu dan kain yang lembut. Jangan pelit-pelit dong dengan tisu. Ya emang sehat itu mahal ya kan. Yang ketiga yaitu mengganti celana dalam 6 jam sekali. Sebenarnya nggak celana dalam aja sih, cuman apa aja yang menutup di area kewanitaan kalian. Nah, seperti di saat kita menstruasi, kan kita pakai pembalut tuh. Jadi kita ngerasa kan udah ada pembalut, ngapain lagi dikeringkan dengan tisu. Sebenarnya itu makin parah sih, bakterinya akan merasa nyaman karena itu akan makin lembab gitu. Udah di bagian bawah-bawahnya kita lembab, banyak airnya, apalagi tambah pembalut ya kan. Jadi semakin lembab dan bakterinya akan semakin nyaman guys. Apalagi sehari itu pembalutnya nggak kalian ganti, aduh bau banget gak sih? Nanti keluhannya, aduh kak kok gatel-gatel sih? Ya gimana gak gatel-gatel? Orang seharian kalian gak ganti pembalut dan gak mengeringkan. Oke, so jadi keringkan dulu dan ganti celana dalam kalian 6 jam sekali. Apapun itu yang menutup di area vagina kita. Kalau kita mengganti pembalut itu berapa kali sehari kak? Nah, mengganti pembalut dalam sehari itu 3 kali supaya kita bisa juga menjaga kebersihan area kewanitaan kita. Oke, lanjut yang keempat. Salah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembersih kewanitaan. Pembersih kewanitaan itu perlu nggak sih? Ya mungkin berbagai macam pembersih kewanitaan, ada yang pakai sabun, ada yang pakai vagina yang harus kalian. Terkadang kita ngerasa, aduh kak vagina gatal-gatal, nggak nyaman banget. Aduh kak, aku kemudian terus sampai sebulanan gitu. Nah, yang harus kalian tahu, padahal tubuh kita itu emang mengeluarkan cairan yang ada gunanya untuk cleansing dan menjaga kelembapan dan mencegah lubrikasi. Nah, supaya saat kita berhubungan itu, khususnya untuk yang udah menikah dong, supaya tidak terjadi luka atau kelecetan karena diakibatkan hubungan tersebut. Nah, ada juga nih teman-teman, karena dia mendengar dari temannya, jadi dia memakai vaginal dux untuk menjaga dan melindungi area kewanitaannya. Nah, kalian nggak tahu sih apa sih yang dikandung di dalam vaginal dux itu, padahal kan itu untuk melindungi area kewanitaan kita. Nah, di situ ada air yang di dalam vaginal dux tersebut, dan ada juga antiseptik. Bahkan ada pewangi. Dikira baju nggak sih? Pakai pewangi aja, pakai pewangi segala, nggak perlu teman-teman. Itu tujuannya yang bertujuan untuk membuang
dan menghilangkan bakteri kuman-kuman yang ada di area kewanitaan kita. Padahal secara normal dan secara sehat, area kewanitaan kita itu sudah dijaga dengan baik, sudah dilindungi, yaitu dengan bakteri baik Lactobacillus species. Oke, jadi nggak perlu deh kalian memasukkan yang aneh-aneh ke dalam area kewanitaan, karena nantinya kalau kalian tidak tahu itu apa, itu dapat menyebabkan kalian akan merasa nggak nyaman gitu. Nah kak, itu lactobacillus itu gunanya apa sih kak? Nah gunanya itu yaitu untuk melindungi dan membuang bakteri-bakteri, membunuh kuman-kuman yang ada di area vagina kita. Oke, jadi nggak usah yang lain-lain dimasukkan ke dalam vagina kita. Aku baik untuk cowok ataupun cewek ya teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan, pasti di seluruh tubuh kita ini, dari tubuh kita ini, pasti semuanya itu memiliki fungsi, termasuk bulu kemaluan kita, yaitu untuk melindungi vagina kita. Gunanya itu ya kalau misalkan ada bakteri masuk itu, jadi dia lengket di bulu kemaluan kita dulu, jadi dia nggak sampai kena ke dalam vagina kita di bagian klitoris kita. Nah, di sini juga aku menjelaskan kalau misalkan kayak bulu kemaluan kita itu risih juga sih kalau misalkan kepanjangan gitu. Jadi kita bisa memotongnya, tetapi jangan sampai dibotak guys, jangan sampai dibotak. Nanti itu berguna untuk melindungi bagian kemaluan kita. Kalau sampai dibotak, ya apa jadinya? Pasti nggak ada lagi kan? Kalau misalkan bakteri datang, ya otomatis langsung masuk ke dalam area vagina kita. Jadi kalau misalkan ada bagian pubis kita, bulu pubis kita itu, dia bisa kayak menghambat gitu guys, menghambat sebelum masuk ke dalam vagina kita. Jadi dia lengket di bulu pubis kita. Nah, termasuk juga kalau kita memakai celana dalam, kembali ke celana dalam yang lembab. Kalau misalkan kita memakai celana dalam yang lembab, jadi kelembapannya itu bisa lengket di bagian bulu pubis kita dulu. Jadi dia nggak sempat masuk ke area vagina kita. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like,